pejabat tinggi Pratama eselon 2 baik dari pusat maupun dari daerah. Dan perlu saya sampaikan Pak Menteri bahwa Zoom ini dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi keagamaan, kemudian dihadiri oleh Kanwil dan dihadiri oleh para pejabat eselon 2 lainnya. Dan para kepala kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten yang berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia. Pada puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, walaupun melalui media daring, hybrid, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahmi kita. Selanjutnya bagi komunitas muslim, saya mengajak untuk senantiasa memanjatkan salawat dan salam kehadirat Nabiullah, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan, semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat-Nya. Sebagaimana yang diagendakan bahwa pertemuan breakfast meeting ini dilakukan 2 minggu sekali, dilakukan pada pukul 6, namanya juga breakfast, jadi bahwa kegiatan kita dilakukan untuk melakukan aktivitas sekaligus juga sarapan. Sarapannya adalah sarapan pikiran yang kemudian diisi dengan sarapan makanan. Dan sedianya minggu yang lalu, tetapi minggu yang lalu ada beberapa kegiatan yang sulit ditinggalkan sehingga digeser ke tanggal 7 Januari pada hari ini. Dan selaku narasumber pada kegiatan ini adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Abu Rohmat, yang akan membahas tentang berbagai hal. Nanti pilihannya adalah pilihan dari Pak Dirjen, silakan. Tetapi paling tidak di tangan saya sudah ada konsep tentang panduan implementasi kurikulum berbasis toleransi beragama di madrasah sebagai bagian dari ikhtiar untuk melakukan operasionalisasi atas kurikulum cinta yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Dirjen dulu aja. Ya, Pak Dirjen untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Persilahkan dengan segala hormat. Ya. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Sekjen, beserta seluruh jajaran eselon 1, para eselon 2 di ruangan ini, Bapak Ibu para rektor, Bapak Ibu para kanwil, dan Bapak Ibu para kakan kemenak yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'du. Bapak Menteri yang kami hormati, pada pagi hari ini saya ingin melaporkan terkait dengan 3 isu penting yang hari-hari ini sedang kita laksanakan dan juga ditunggu oleh publik. Yang pertama mengenai pendidikan profesi guru, yang kedua mengenai kurikulum toleransi yang sudah kami kaji dan sudah diuji publik, dan yang ketiga mengenai isu libur KBM selama bulan Ramadan. Dan isu ini saya kira isu bukan hanya Pendis, saya kira semua dirjen kecuali Islam dan PHU juga berkepentingan baik. Pertama kami laporkan mengenai kebijakan pendidikan profesi guru yang kami sebut sebagai PPG dalam jabatan plus tahun 2025 yang sekarang sedang kami persiapan untuk running, dan insya Allah akan kami buka secara resmi pada tanggal 1 Maret 2025. Batch pertama untuk PPG, baik PPG guru-guru madrasah maupun PPG guru-guru pendidikan agama akan kami buka pada tanggal 1 Maret. Desain baru PPG Plus ini beberapa hal yang penting kami sampaikan. Next Mas. Pertama adalah soal percepatan. Jadi melalui PPG model baru ini, Kementerian Agama akan menuntaskan sertifikasi untuk 621.563 guru
baik guru madrasah maupun guru pendidikan agama, dalam jangka waktu paling lama dua tahun, yaitu tahun 2025 dan tahun 2026. Kemudian yang membedakan lagi dengan desain baru dengan yang lama adalah proses seleksinya. Jadi penetapan didasarkan pada seleksi administrasi sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang sudah dimiliki oleh guru berdasarkan riwayat mengajar. Jadi mereka ini sebenarnya sudah mengajar. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Dulu kami menggunakan seleksi akademik. Nah, seleksi akademik ini dilakukan karena jumlah kuota PPG sangat terbatas, sementara yang antri itu ratusan ribu. Sehingga dengan PPG model baru ini kami hanya melaksanakan seleksi administrasinya. Misalnya, apakah dia sudah 1 tahun mengajar, apakah dia sudah S1 atau D4 atau belum. Lalu kemudian beban SKS sebanyak 36 SKS, yang dipenuhi dari RPL sebanyak 27 SKS. Dan program PPG ini aktivitas pembelajarannya tidak terlalu berat sebagaimana pada PPG tahun-tahun sebelumnya. Lalu pembelajaran juga dilakukan secara mandiri, di mana para mahasiswa atau guru-guru itu bisa memilih aktivitas pembelajarannya pagi, siang, sore, kapanpun dia sempat untuk mengerjakan atau membaca atau belajar dari PPG yang sudah ada itu. Kemudian untuk PPL-nya, kegiatan PPL dikonversi dalam bentuk pemenuhan tagihan tugas dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada kegiatan pendalaman materi sebelumnya. Ini juga lebih meringankan guru-guru yang mengikuti PPG. Kemudian dari sisi keterlibatan dosen dan guru pamong, ini yang bisa membedakan. Kalau di Kemendikbud untuk PPG model baru ini sepenuhnya menggunakan platform digital. Jadi tidak ada interaksi secara langsung antara guru dengan dosen atau guru pamong. Nah, pada konteks yang sedang kami kerjakan, kami juga melibatkan dosen dan guru pamong paling tidak dalam 2 sesi, yaitu sesi induksi dan sesi tryout sebelum teman-teman guru ini melakukan uji kinerja atau uji kompetensi. Dengan demikian maka kami berharap meskipun ini model baru dan lebih meringankan kepada guru-guru, tetapi interaksi antara dosen dengan guru peserta PPG tetap terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah uji kinerja hanya akan melibatkan dosen sebagai tim penguji, tidak lagi melibatkan guru pamong. Nah, yang membedakan lagi dengan PPG sebelumnya, biayanya jauh lebih murah. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu satu guru itu biayanya 5 juta, sementara untuk PPG desain baru ini hanya 800.000, sehingga jauh lebih efisien dari sisi biaya, jauh sedikit lebih ringan daripada PPG yang reguler, dan tetap kami menjamin bahwa peningkatan kompetensi guru-guru juga tetap terjaga. Berikutnya, dari segi kriteria peserta PPG Dalja Plus 2025 ini ada beberapa hal yang dipersyaratkan pesertanya. Meskipun pada akhirnya semua guru akan ikut dalam rombongan PPG di tahun 2025 dan nanti tahun terakhir tahun 2026. Misalnya terdaftar aktif sebagai guru dalam Satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama. Lalu yang kedua, guru yang diangkat paling lambat tanggal 30 Juni 2023 dan terdata aktif. Jadi 30 Juni 2023 ini, Pak Menteri, kami maksud minimal syaratnya itu kan guru-guru yang ikut PPG, dia sudah 1 tahun mengajar. Dengan demikian kalau SK dia itu terakhir 30 Juni 2023, maka per hari ini dia sudah mengajar 1,5 tahun. Setelah 30 Juni, berarti tanggal 1 Juli 2023 sampai sekarang ini, maka guru-guru yang diangkat oleh yayasan misalnya, atau yang diangkat oleh kepala sekolah misalnya, maka dia harus katakanlah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia akan ikut PPG secara mandiri. Baik dibiayai oleh yang bersangkutan sebagai guru atau yang dibiayai oleh yayasan.
Dengan demikian ini ada cut off di mana pemerintah tidak selalu dikejar-kejar untuk membiayai guru-guru yang diangkat setelah 30 Juni 2023. Ini cara strategi kami untuk memastikan bahwa ke depan ini semua guru-guru yang diangkat wajib sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mapel PPG dalam jabatan. Direktur GTK Madrasah masih melaporkan ada sekitar 40-an ribu yang belum S1. Ini juga nanti akan kami dorong untuk bantuan S1-nya. Untuk yang guru-guru di pendidikan agama Islam juga masih ada sekitar 6 ribuan ya Pak Direktur ya. Nah, ini juga akan menjadi PR kami yang akan kami selesaikan setelah PPG tahap pertama di 2025 ini terlaksana. Berikutnya pada halaman 5, kami sampaikan terkait dengan mengapa 800.000 gitu, supaya ini menjadi pengetahuan kita bersama. Ada komponen yang sudah dipastikan dan ini sudah disepakati oleh LPTK, penyelenggara PPG di semua FTK di seluruh Indonesia, termasuk juga LPTK yang ada di Bimas Katolik, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu komponennya seperti ini Pak Menteri. Jadi ada induksi dan tryout 75.000, ada UKIN 300.000, upeng ya singkatannya ya 200.000, dan biaya pendidikan 200.000. Nah ini sudah diketahui antara kampus, LPTK, dan juga kita semua. Dengan demikian maka biaya ini harus bisa mengcover keseluruhan yang dibutuhkan oleh proses PPG masing-masing dari guru itu. Satu orang 800.000 ini. Berikutnya, kalau di jumlah secara total Pak Menteri, halaman 6, ada 625.481. Kalau dikalikan 800.000 kira-kira 600 miliar Pak Sekjen, lebih sedikit gitu. Nah, penskemaannya memang saat ini untuk GTK baru memiliki anggaran 45 miliar, lalu PAI baru memiliki 20 miliar, lalu masing-masing Bimas juga sudah tersedia. Jadi kami pastikan batch pertama yang akan running tanggal 1 Maret 2025 itu sudah ada pembiayaannya. Nah, skema berikutnya sekarang kami sedang menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan untuk penambahan biaya PPG, terutama yang untuk guru-guru madrasah, karena jumlahnya sangat besar, sekitar yang Kemendikbud sama siap. Jadi untuk yang madrasah masih menunggu dari Kementerian Keuangan. Nah, kami berharap bisa dibantu oleh Kementerian Keuangan. Skema yang kedua, kami masih berkomunikasi intensif dengan Dirjen GTK Kemendikdasmen, di mana guru-guru madrasah yang mapel umum, waktu kami mendampingi Pak Menteri bertemu dengan Pak Muti, Menteri Dikdasmen, itu menjanjikan untuk guru-guru madrasah mata pelajaran umum, fisika, kimia, matematika, biologi, dimungkinkan dibantu oleh Kemendikdasmen melalui Pemda. Untuk guru-guru PAI, ini Pak Direktur PAI sudah bekerja keras. Tahun lalu sekitar 60 miliar yang dikeluarkan oleh Pemda untuk pembiayaan PPG guru-guru PAI. Nah, tahun ini kami juga berharap minimal sama dengan yang tahun lalu. Kira-kira 60 miliar, bahkan tahun ini kami berharap lebih dari itu karena beberapa respon dari Pemda sangat sangat membantu, sangat ingin membantu proses PPG guru-guru PAI. Termasuk juga kami terus berkomunikasi melalui Kasih PAI dan Kasih Pendidikan Madrasah untuk juga melibatkan madrasah. Jadi kalau ada penganggaran dari Pemda yang kira-kira lebih untuk guru-guru PAI, maka kelebihannya itu bisa digunakan untuk PPG guru-guru madrasah, khususnya yang mapel umum, jadi mata pelajaran yang umum. Saya kira demikian pula untuk teman-teman dari Dirjen Katolik, Hindu, Buddha, Kristen,
Konghucu juga bisa menggunakan pola yang lama. Nah, kami seandainya ini Pak Menteri mohon arahan nanti. Seandainya pembiayaan ini meleset, maka kami sudah rencanakan exit way pembiayaannya. Pertama akan kami maksimalkan dari GTK dan Direktorat PAI, termasuk dari Direktur Jenderal yang lain ya, untuk memaksimalkan dari anggaran yang ada. Kalau perlu nanti kita WFH selama setahun Pak Menteri, 2025 ini. Kalau GTK terutama madrasah nanti kurang jumlah biayanya, kami akan nyenggol Direktorat KSKK Madrasah, karena yang paling dekat dengan GTK itu ya madrasah gitu. Madrasahnya ada di Ibu Nyayu, lalu gurunya ada di Pak Tobib. Nah, Bu Nyayu juga harus siap-siap WFH juga kalau terpaksa harus digunakan untuk pembiayaan PPG guru-guru madrasah. Demi siapa? Demi guru, Bu. Demi guru, Bapak. Jadi nanti kita harus sepakat supaya ini menjadi PR yang harus selesai. Tidak boleh PR kok selamanya gitu. Nah, ini rancangan kami untuk pelaksanaan PPG di 2025 dari batch pertama sampai batch kelima. Jadi kami rancang setiap tahun kira-kira 5 rombongan, 5 batch yang akan kami gunakan. Nah, khusus untuk PAI, kami dorong agar diselesaikan selama setahun 2025 ini Pak Menteri. Begitu pula dengan guru-guru pendidikan agama yang lain. Kalau bisa jangan 2 tahun, setahun. Karena pasti saya yakin mampu kan. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Misalnya Kristen hanya ya 29.000. Lalu Katolik hanya 11.157. Lalu apalagi Konghucu itu hanya 176. Jadi tidak boleh 2 tahun. Nah, begitu tahun ini PPG, akhir tahun selesai ada sertifikat pendidik, lalu 2025 semoga TPG-nya, tunjangan profesi gurunya juga bisa segera turun. Ini saya kira cara Pak Menteri untuk menyelesaikan ini dan memberikan kesejahteraan bagi guru-guru madrasah. Izin ini untuk PPG Daljab Plus 2025, nanti mohon masukan-masukan dan arahan dari Bapak Menteri dan Bapak Ibu semua. Izin saya lanjutkan Pak Sekjen. Baik, berikutnya materi tentang panduan implementasi kurikulum berbasis toleransi yang merupakan arahan Pak Menteri. Terkait dengan ini kami sudah melakukan kajian-kajian dan juga sudah dilakukan uji publik terkait dengan panduan implementasi kurikulum ini di lebih dari 1.000 guru-guru yang sudah memberikan respon. Dan saya kira nanti kalau nanti sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri dan dari Bapak Ibu semua, Dirjen Agama yang lain bisa menyesuaikan panduan kurikulum berbasis toleransi. Pertama kami sampaikan soal mengapa kurikulum berbasis toleransi ini sangat penting. Paling tidak ada 4 hal utama selain deklarasi Istiqlal ya. Pertama soal keberagamaan di Indonesia yang memang sangat multikultur, multi agama, multi etnis. Lalu yang kedua adalah soal pentingnya cinta dan kasih sayang dalam toleransi beragama. Jadi dalam bayangan kami, makin cinta seseorang itu makin toleran kepada orang lain. Itu yang kami rasakan. Seperti kepada pasangan-pasangan kita, karena kita cinta, maka ya toleransi kita kepada pasangan kita itu sangat luar biasa. Tiap hari topet. Oh tergantung ya. Nah itu kata takut ditinggalkan, jadi cemburu harus ada itu. Yang ketiga soal betapa penting pendidikan dalam toleransi beragama. Jadi toleransi memang bisa tumbuh secara natural gitu, tetapi akan jauh lebih baik kalau toleransi ini memang by design itu diajarkan kepada anak-anak agar toleransi yang dia dapat itu betul-betul berbasis pada ilmu, pengetahuan yang dia dapat. Dan yang terakhir adalah peran madrasah dalam membangun toleransi. Ini yang sangat penting karena madrasah ini kan sebenarnya eksklusif, hanya untuk umat Islam. Apa yang dilakukan oleh madrasah itu nanti akan menjadi best practice bagi sekolah-sekolah yang lain.
Kita bisa membayangkan misalnya ketika anak-anak madrasah suatu saat diajak jalan ke misalnya mengunjungi tempat ibadah, misalnya ke gereja atau ke vihara. Anak-anak akan mendapatkan memori yang sangat manis tentang keberagamaan yang macam-macam di antara teman-temannya. Kalau di kota-kota mungkin lebih kelihatan karena gereja ada di mana-mana, wihara juga ada, dan temannya juga relatif multikultur. Dalam satu RT misalnya bisa ada teman-teman yang berbeda agama. Jadi pengajaran yang berbasis teori bahwa umat beragama itu masjid untuk umat Islam, gereja untuk Kristen, kadang-kadang itu enggak menyentuh kesadaran anak-anak yang paling dalam, sehingga harus dibantu dengan mendapatkan experience langsung dari masyarakat. Nah, ini 4 hal yang saya kira kita sepakat bahwa ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Lanjut, 9. Nah, ini nilai-nilai toleransi yang nanti akan diajarkan kepada anak-anak dalam mata pelajaran, berbagai macam pelajaran yang ada. Misalnya soal cinta dan kasih sayang. Ini diwujudkan dalam bentuk bukan hanya lisan, saya kira, I love you full gitu Pak Sekjen, tetapi juga betulan dalam bentuk perbuatan, kesabaran, pengorbanan untuk membantu orang yang berbeda, tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Lalu yang kedua nilainya adalah penghargaan. Jadi umat yang berbeda-beda, dan itu sudah ada dalam memori anak-anak, agamanya, keyakinannya itu, harus anak-anak berani memberikan penghargaan kepada yang berbeda itu. Keberanian menghargai ini juga sangat penting, sehingga anak-anak tidak merasa dalam pemahaman yang sempit misalnya, ini hanya yang istimewa, hanya teman-temannya sendiri yang seagama misalnya. Kemudian keterbukaan, memberikan ruang bagi keberagaman pandangan. Karena memang multikultur, multiagama, tentu pandangan mereka terhadap berbagai macam hal bisa sangat berbeda, dan anak-anak harus diajarkan untuk memahami itu. Lalu yang kedua adalah persatuan, meskipun kita berbeda-beda agama, keyakinan, tetapi persatuan, kesatuan itu harus diutamakan. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai umat beragama tentu masing-masing memiliki, ya saya kira kebebasan menjalankan ibadah agama ya, agamanya harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kitab sucinya, tetapi pada saat yang sama bagaimana kebebasan itu diamalkan, dilaksanakan secara bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, yang paling penting, saya kira ini juga ada kerjasama. Jadi kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa kita temukan dalam teori-teori, itu sebenarnya perbedaan-perbedaan itu bisa kita satukan dengan kita membuat satu kegiatan yang memungkinkan kita untuk bertemu. Misalnya aksi sosial bersama, soal isu lingkungan, penghijauan, dan lain-lain. Spirit Istiqlal saya kira bisa menjadi bagian kunci dalam penanaman nilai-nilai toleransi beragama. Berikutnya halaman 10, ini strategi implementasinya. Pertama adalah mengintegrasikan nilai toleransi dalam kurikulum. Ini bisa diajarkan melalui semua mata pelajaran, bukan hanya misalnya akidah akhlak misalnya, atau fikih misalnya, tapi hampir semua mata pelajaran bisa dimasukkan. Nanti kami lakukan bintek untuk guru-guru, baik yang guru-guru agama maupun guru-guru yang non-agama, misalnya matematika, fisika, kimia, itu bisa menjadi media untuk pembelajaran integrasi nilai toleransi. Yang berikutnya, madrasah bisa membuat berbagai macam kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap empati. Misalnya berupa aksi sosial, penanaman pohon, penghijauan, lalu dulu kita punya bersih-bersih masjid ketika mau Ramadan, bersih-bersih gereja ketika mau Natal, dan seterusnya. Itu bisa membantu kita untuk menumbuhkan empati di antara umat beragama. Lalu pemberdayaan guru dalam pembelajaran toleransi. Kita penting untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru. Sekali lagi, bukan hanya teorinya, tetapi juga bagaimana guru-guru itu mampu meng-create materi belajar yang memungkinkan anak-anak itu langsung mengalami sendiri tentang toleransi itu seperti apa.
tentang hidup PPG. bersama, berdampingan dengan agama-agama yang berbeda itu seperti apa. Dan yang keempat itu menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Ini juga merupakan nanti pelatihan kepada terutama pada guru bagaimana untuk menyelesaikan berbagai macam potensi konflik dan konflik yang akan timbul. Tentu ini disesuaikan dengan kapasitas guru dan murid masing-masing. Nah, berikutnya adalah mendorong madrasah untuk memiliki kegiatan yang beragam, terutama yang dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Mungkin bisa mengundang tokoh-tokoh agama, mungkin bisa mengadakan kegiatan hari raya dengan mengundang orang yang berbeda dan membantu semua umat agama yang berbeda-beda itu. Kemudian penciptaan lingkungan yang inklusif, jadi menghormati perbedaan, praktek beribadah dan keyakinan agama, dan mendukung rasa saling menghormati di antara peserta didik. Dan yang terakhir adalah penguatan karakter toleransi. Ini dapat dilakukan dengan menanamkan karakter ini sejak dini, melibatkan peserta didik, misalnya dalam kegiatan sosial, lalu kemudian keteladanan, dan juga penghargaan. Nah, ini mengenai isu tentang toleransi beragama di madrasah. Izin Pak Menteri, di Direktorat KSKK Madrasah, kami nanti mohon petunjuk apakah toleransi berbasis cinta itu cukup diintegrasikan dalam toleransi kurikulum berbasis toleransi atau suatu hal yang berbeda. Nah, kami siap kalau misalnya nanti kami kaji, kemudian ini suatu hal yang berbeda dengan penguatan yang jauh lebih baik, lebih kuat gitu, terkait dengan kurikulum berbasis cinta yang sudah Bapak sampaikan ke hadapan publik. Saya kira ini untuk pembahasan mengenai kurikulum berbasis toleransi, nanti mohon masukan, mohon arahan dari Bapak Menteri dan Bapak Ibu semua apabila dirasa ada hal-hal yang belum sempurna di situ. Terakhir, ini agak sedikit panjang, mohon izin. Yang terakhir mengenai isu libur kegiatan belajar mengajar sepanjang atau selama bulan Ramadan. Ini juga isu kita bersama. Nanti Pak Dirjen Hindu, Buddha, Katolik, Kristen juga perlu memberikan wawasan kepada kita sebaiknya kayak apa. Ada 4 opsi yang sudah kami diskusikan, 4 atau 3 ini. 2 ya, 2. Yang sudah kami diskusikan. Pertama gini, kalau anak-anak itu libur sepanjang Ramadan, sepanjang bulan puasa, lalu terus ngapain anak-anak itu? Ya, bagi anak-anak yang orang tuanya kelas menengah dan dia punya referensi tentang pesantren, sehingga anak-anak bisa jadi dimasukkan ke dalam pesantren Ramadan itu. Saya kira ini memang menjadi opsi yang penting seandainya selama Ramadan itu diliburkan. Dan ini memang harus kita pikir karena tidak semua orang tua cukup mampu. Jatuh-jatuhnya kami sangat mengkhawatirkan anak-anak selama Ramadan mereka punya kebebasan untuk main gadget selama 1 bulan penuh. Nah, ini menjadi kegiatan yang sangat tidak produktif. Nah, karena itu kemudian opsi pertama kami tawarkan, nanti kita kaji bersama. Pertama, pengurangan hari efektif dan alokasi jam kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadan. Dan memperpanjang libur seputar Idul Fitri menjadi kurang lebih sampai kami nyebut harinya ini, menjadi libur pada 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir dan 3 hari setelah Idul Fitri. Nah, kebijakan ini, kalau pengurangan hari efektif dan alokasi jam, ini kira-kira aspek positifnya adalah dapat meningkatkan kuantitas dan tentu saya kira kualitas kebersamaan anak dengan keluarga selama 10 hari terakhir.
Yang kedua, memberi kesempatan kepada anak dan guru untuk beribadah, mengaji lebih banyak dan intensif selama 10 hari terakhir Ramadan. Ini juga menjadi pertimbangan. Tapi kalau di pesantren biasanya ngajinya itu sampai pada tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi 10 hari terakhir biasanya akan sudah mulai diliburkan pesantren itu, dan anak-anak pesantren kembali ke rumah masing-masing, tentu dengan kegiatan keberagamaan agama yang bersama dengan keluarga. Lalu yang ketiga, memberi kesempatan anak untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya pada 10 hari terakhir Ramadan. Biasanya kalau dia tidak di pesantren, di masjid itu intensif, misalnya tadarus Al-Quran, kegiatan-kegiatan mengaji di masjid, musola, dan biasanya juga ada kegiatan-kegiatan yang digagas oleh lingkungan sekitar, RT misalnya. Takmir masjid terutama juga ada pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Nah, yang terakhir positifnya adalah memberi kesempatan menghidupkan masjid taklim oleh tenaga muda. Jadi anak-anak remaja, usia SD, SMP, saya kira SMA, pada 10 hari terakhir. Ini positif kalau pengurangan hari efektif dan alokasi jam KBM. Lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Nah, negatifnya adalah jika orang tua atau keluarga tidak suportif dan anak tidak mandiri belajar, anak mungkin tidak beribadah atau mengaji, tetapi berkegiatan yang lain, main misalnya. Ini juga harus kita beri atensi ya. Lalu orang tua sibuk yang tidak mengambil cuti bersamaan libur anak akan membuat anak-anak sendirian di rumah. Anak kalau tidak jaga oleh orang tua juga mereka mungkin tidak akan belajar mandiri, dan waktu di 10 hari terakhir mungkin nyaris habis untuk berbagai macam kegiatan yang tidak penting. Kalau orang tua tidak libur sebagaimana anak-anak gitu, apalagi orang tua itu bekerja, maka anak-anak akan sendirian selama 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, dan jatuh-jatuhnya kira-kira juga akan mereka main gadget gitu. Kecuali orang tua yang memang punya literasi dan punya kecukupan sehingga dia bisa misalnya memasukkan ke pesantren misalnya, atau meminta kepada sekolah, lagi-lagi kembali ke sekolah untuk mengajarkan pesantren Ramadan di sekolah masing-masing. Jadi memang serba dilema. Jadi liburnya anak jika tidak diimbangi dengan liburnya orang tua itu juga akan jatuhnya sama saja gitu. Yang ketiga negatifnya, secara lokalitas di sekolah atau madrasah harus ada penyesuaian kalender pendidikan dan pengaturan KBM di hari-hari efektif lain agar target capaian kurikulum tetap bisa terpenuhi. Ini kebijakan pertama yang pengurangan hari efektif dan alokasi jam KBM. Artinya kita memberikan waktu yang panjang untuk 10 hari terakhir agar anak-anak di rumah. Kedua, kebijakan yang sudah berjalan seperti selama ini, yaitu ada pengurangan alokasi KBM dan libur di awal dan di akhir Ramadan. Di awal Ramadan biasanya ada libur 1-2 hari, lalu di akhir menjelang Idul Fitri itu juga ada beberapa libur yang judulnya itu cuti bersama misalnya. Nah, ini kami berkeyakinan bahwa kalau opsi 2 ini tetap dijalankan, kami bisa mengusulkan misalnya dengan penambahan penguatan pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Terutama kemarin Pak Menteri Dikdasmen, nanti SE-nya akan ditandatangani oleh Bapak juga, terkait dengan 7 kebiasaan hebat itu Pak. Jadi pertama adalah bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat makan bergizi, yang kelima gemar belajar, nanti akan kami tambahkan gemar belajar dan mengaji Bapak. Lalu yang keenam itu apa Pak? Tidur cepat. Nah, yang ketujuh apa ya? Bangun cepat. Tidur cepat itu yang pertama itu. Nah, ada 7 kebiasaan hebat. Nah, 7 kebiasaan hebat akan kita dorong di bulan Ramadan, Bapak.
guru-guru PAI, di Pak Menteri nanti bisa memberikan penjelasan. Jadi misalnya di guru-guru PAI itu jam 0, misalnya antara jam setengah 7 sampai jam 8, guru-guru PAI bisa mengajar tahsin Al-Quran. Atau ya kalau belum ya mungkin Iqra atau Qiraati kepada anak-anak itu Bapak. Jadi ini bagian dari pembiasaan 7 kebiasaan hebat, salah satunya adalah mengaji, gemar mengaji itu untuk mendorong agar karakter keagamaan makin tumbuh di bulan Ramadan ini. Nah ini positifnya meningkatkan kuantitas dan kualitas kebersamaan anak dengan keluarga selama 5 hari terakhir Ramadan, memberi kesempatan anak dan guru untuk beribadah mengaji lebih banyak dan intensif. Biasanya juga madrasah menggalang pesantren Ramadan, baik terutama di akhir biasanya, di akhir Ramadan, lalu memberi kesempatan anak untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya. Jadi misalnya kalau anak-anak kita traweh lalu kemudian minta tanda tangan kepada imamnya, itu bagian yang penting Pak, supaya mereka itu mau ke masjid, mau traweh dan ada bukti bahwa dia mendapatkan tanda tangan. Ya, bagi kita yang sudah tua yang nggak penting, tapi bagi anak-anak itu penting. Ketika dia tadarus, dia minta tanda tangan kepada takmirnya, itu juga penting. Ketika dia sholat subuh berjamaah lalu kemudian ada tanda tangan, itu juga penting, bagian untuk membiasakan mereka supaya melaksanakan paling tidak 2 kebiasaan hebat, beribadah dan gemar mengaji. Lalu memberi kesempatan menghidupkan majelis taklim, masjid dan majelis taklim oleh anak-anak muda Pak, oleh remaja kita, anak-anak SD, SMP, SMA, kita dorong ke masjid supaya masjid itu menjadi makin meriah dengan berbagai macam kegiatan keagamaan. Nah, tentu meskipun ini yang dianggap paling ideal, jadi tetap belajar seperti biasa, hanya ada pengurangan alokasi jam KBM dan libur, tetap saja ya ada negatifnya. Tapi ini yang paling ringan negatifnya, karena anak-anak selama bulan Ramadan tetap dalam kegiatan belajar, dan saya kira orang tua akan setuju Pak Menteri. Kalau libur itu yang repot orang tua, terutama yang seperti saya masih punya anak kelas 5 MI itu, waduh ini rewel kalau di rumah kalau libur itu ya. Saya kira itu beberapa aspek yang kami laporkan kepada Pak Menteri dan Bapak Ibu semua. Mohon masukan, mohon arahan pada 3 hal, 1 PBG, 1 kurikulum berbasis toleransi, dan yang ketiga adalah KBM selama masa Ramadan. Ini ditunggu juga oleh publik, nanti pohon arahannya untuk bagaimana komunikasi yang terbaik kepada publik agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian Pak Menteri, Pak Sekjen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, dan selanjutnya kita akan mendengar arahan pandangan dari Pak Menteri berkaitan dengan 3 isu yang pada hari ini kita bahas. Yang pertama adalah pendidikan profesi guru, kemudian kurikulum toleransi dan proses belajar, kegiatan belajar mengajar pada bulan Ramadan untuk madrasah kita. Dipersilakan dengan segala hormat Pak Menteri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekjen dan Dirjen Pendis yang hari ini memandu kita, hadir lengkap di sini, Dirjen yang lain, dan kepala seluruh pejabat eselon 1, 2, dan juga yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang ada di daerah yang mengikuti secara Zoom ini, para rektor atau wakil rektor juga ada saya lihat, kemudian juga para kanwil, kepala biro. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya mau hadir pada kegiatan tradisi kita ini. Saya juga sekaligus mohon maaf, mungkin ada yang nggak setuju dengan cara-cara seperti ini, karena kita menyita waktu yang seharusnya masih waktu istirahatnya teman-teman, atau mungkin masih waktu beribadahnya. Tapi terpaksa kita harus Zoom jam 6, terutama Indonesia bagian
bagian barat ini, apalagi rekan-rekan di Aceh itu baru saja sholat subuh mungkin. Tetapi ya percayalah niat kami luhur di sini. Terutama juga mohon maaf kepada rekan-rekan non-muslim, mungkin juga agak, tapi saya kok yakin insya Allah kita kebiasaannya bangun pagi, falsafah kita itu lebih segar ya Bu ya, Bapak. Iya, itu yang kita ingin sampaikan bahwa setiap orang punya stylenya. Saya kok melihat bahwa ya, nanti makanannya di sebentar aja. Kalau semuanya boleh, silakan. Jangan hanya saya, pokoknya kalau rata, ya, jangan diistimewakan saya, ini minumnya saya sendiri. Ya, jadi teman-teman, kembali lagi saya sampaikan bahwa maaf kalau kita melakukan kebiasaan ini, mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi kita punya style tersendiri, siapa tahu ada persoalan-persoalan atau hal-hal khusus justru enak kita bicarakan dalam suasana segar pagi seperti ini. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa mohon maaf, ini hemat ya konsumsinya dari rumah masing-masing ya teman-teman. Tapi kita bisa mendengarkan input yang sangat bagus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pendis ya. Ada 3 isu memang hari ini yang kita bicarakan. Pertama tadi menyangkut masalah ya BPG ya, kami sudah mendampingi Pak Dirjen ke Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Dana Anda banyak banget itu. Masa nggak bagi-bagi sedikit padahal kita sama-sama anak bangsa itu ya. Maka dicapailah kesimpulan, keputusan bahwa oke, kami juga ikut melibatkan guru-guru dari Kementerian Agama di dalam pelatihan dengan konsekuensi biayanya semuanya dari Dikdasmen ya. Nah, alhamdulillah itu kalau kita hitung-hitungan jumlahnya besar sekali loh. Ya itu tidak ada di anggaran kita sebelumnya. Jadi pendekatan horizontal seperti ini perlu kita lakukan. Kami juga melakukan pendekatan lain ke kementerian lain, misalnya Istiqlal. Kami mohon pemeliharaannya, perawatannya itu dilakukan oleh Kementerian PUPR sesuai dengan MOU kita, sehingga ya karena ini adalah masjid negara ya, dan ada nomenklaturnya bahwa itu juga diberikan bantuan security, perawatan dan seterusnya, termasuk juga pembangunan terowongan itu. Pendekatan lain yang kita lakukan juga di non pemerintah juga ya, teman-teman dari Katolik ya, Protestan juga yang punya banyak uang itu kami juga minta kontribusi di dalam membangun sebuah bangunan bangsa kesetaraan ini. Jadi banyak hal yang mungkin saya tidak sampaikan pada kesempatan ini, tapi nanti pada coffee morning berikutnya kita akan bicarakan betapa perlunya silaturahim itu. Itu bisa mendatangkan rezeki. Poin atau isu yang kedua yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen Pendis ialah kurikulum cinta. Ini mungkin saya akan agak sedikit urai ya. Dan yang ketiga adalah isu libur Ramadan. Yang pertama tadi saya kira sudah cukup jelas dan insya Allah tinggal implementasinya kita tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu bukan hanya untuk guru-guru madrasah tapi juga guru-guru agama lain ya. Kalau ada bersentuhan dengan itu ya. Jadi Kementerian Agama ini kita ingatkan bahwa termasuk para kanwil selalulah memperhatikan juga saudara-saudara kita yang beragama lain setiap kali berbicara tentang guru, walaupun di sana di tempatnya mungkin agak kurang atau minoritas, satu orang pun juga harus diperlakukan seperti banyak orang. Dan banyak orang pun juga itu jangan menafikan yang sedikit orang. Itu prinsipnya Kementerian Agama.
Karena itu kita tidak boleh mengorang lainkan orang lain sesama warga NKRI. Yang kedua, teman-teman, saya juga ingin sedikit memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kurikulum berbasis cinta ini. Mungkin sangat filosofis ya, tetapi negara kita ini kan negara yang sangat berbineka ini. Faktanya negara kita berbineka, tapi tunggal ikanya ini masih banyak masalah yang perlu kita sempurnakan. Kata majmuk ini tidak boleh terpisah, bineka, tapi harus tunggal ika. Ya. Jadi kalau orang negaranya tidak berbineka, tidak ada isu tentang tunggal ika. Walaupun juga pasti ada kelas-kelas individual ya, tetapi kita sudah negaranya besar, sudah wilayahnya luas, sudah menduduki posisi silang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, sudah itu di tengah-tengah garis khatulistiwa, sudah itu suburnya minta ampun luar biasa ya, kekayaan langit, kemudian juga kekayaan darat udaranya itu luar biasa. Ya, ternyata pesawat dari barat yang mau lewat ke udaranya Indonesia ternyata harus bayar pajak loh. Demikian juga dari timur mau melewati geografisnya Indonesia itu harus minta izin ke Indonesia, dan itu tidak sekedar minta izin, itu juga harus bayar, apalagi kalau lewat laut kan. Jadi Australia mau ke Singapura terlalu panjang menikung itu kalau tidak melewati Indonesia. Maka itu dia harus minta izin kalau kapal-kapal Australia itu mau ke China. Nah, jadi kekayaan geografis kita ini luar biasa ya. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa negara kita ini sangat menggiurkan negara lain. Nah, maka itu tidak ada tawar-menawar bahwa kurikulum berbasis cinta ini harus diprioritaskan. Bukan hanya untuk kementerian kita, tapi Kemendikbud juga saya sudah tawarkan. Ada sesuatu yang perlu kita kritisi atau teliti ulang. Bagaimana kurikulum kita ini kita rancang sedemikian rupa berbasis cinta. Sama-sama jebolan luar negeri. Apa yang dimaksud kurikulum berbasis cinta? Terutama kita di Kementerian Agama ini. Salah satu faktor yang bisa menciptakan suatu ketegangan dahsyat itu adalah ketegangan berbasis agama. Bahkan kalau menurut Clifford Geertz itu kan, dalam Islam Observer-nya itu, di antara ketegangan primordial itu tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan ketegangan religi itu, berbasis religi. Primordialisme itu misalnya kesukuan, warna kulit, kedaerahan, emosionalitas, klan ya, tribal itu primordial. Tapi yang religi ini bukan masuk wilayah primordial, tapi lebih dalam daripada primordial. Nah, kalau ketegangan itu berbasis primordial, lebih cepat dipadamkan. Bisa diberikan power oleh pemerintah, oleh tokoh masyarakat. Tapi kalau ketegangan berbasis religi, sentimen keagamaan itu muncul, wah itu dahsyat itu, bahkan maha dahsyat. Ada falsafahnya kan. Iskariman, awalmut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Maka itu ketegangan berbasis agama ini harus diproteksi sedemikian kuat. Ya. Nah, siapa yang bentengnya itu? Kita Kementerian Agama. Nah, sementara ini yang kita lihat, ada ini paling mudah-mudahan ini hanya this is only my feeling ini ya, feeling saya saja. Jadi setiap guru agama mengajarkan agamanya sangat-sangat demonstratif, itu mengistimewakan agama yang diajarkan. Itu tidak salah sampai di situ ya. Tapi persoalan akan muncul kalau menjelek-jelekkan agama lain di dalam kurikulum pendidikannya. Kita yang paling benar, yang lainnya salah. Ya. Semuanya agama itu sesat kecuali Islam. Bahkan menanamkan banyak perasaan-perasaan yang
apa ya, ada underconfidence bisa muncul. Jadi pengajar-pengajar agama minoritas misalnya, itu bisa saja mengindoktrinasikan secara tidak sadar kepada muridnya. Ya, misalnya agama apa yang kecil di Indonesia, sadar atau tidak sadar guru itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang kebalikannya dilakukan oleh guru-guru yang punya potensi besar. Ada underconfidence. Jadi mengajari anak kita itu nanti, ini saya mulai dari minoritas ya. Anak-anak kita itu terkesan diajari semacam suasana underconfidence. Apa itu underconfidence? Rasa tidak percaya diri ya, kita akan sabar aja, anak kita akan minoritas. Kenapa tidak bisa begini, orang bisa begini, ya kita akan minoritas. Jadi tidak bisa mendoktrinkan anak itu suasana kebatinan yang underconfidence hanya karena kita itu sebagai minoritas. Ya, itu menciptakan sebuah gap antara teman-temannya sendiri yang misalnya kelompok mayoritas. Apakah mayoritas Islam atau minoritas Islam. Jadi ini jangan sampai muncul di dalam materi ajar kita itu, statement guru itu, eksplanasinya itu melahirkan underconfidence pada diri murid. Dan biasanya kalau kita pada sisi lain juga ada, kalau gurunya high temp ya, temperamen tinggi yang mungkin juga power struggle yang luar biasa, dia juga akan mengajarkan over struggling kepada muridnya. Ya, kita sebagai minoritas maka kita harus 2 kali lipat, harus lebih struggle. Struggling itu powerful untuk melakukan perjuangan jihad yang kokoh. Jadi mendoktrinkan garis keras terhadap jiwa anak kecil kita secara dini. Ya. Dan muncullah apa yang disebut dengan the otherness. The otherness itu bukan lagi apa ya? Otherness itu apa ya? Mengoranglainkan orang lain, mengoranglainkan non agamanya gitu kan. Jadi misalnya guru agama Islam, semua non Muslim itu didoktrinkan kepada anak didiknya itu kan orang lain. Itu otherness-nya itu muncul tuh. Orang mengoranglainkan sesama warga negara itu konsep kurikulum yang keliru tuh. Bisa kita mengajarkan perbedaan, tapi jangan mendoktrinkan kebencian atau perbedaan secara skematis gitu ya. Skematisisme di dalam kurikulum ini muncul. Nah, kita lihat efeknya di dalam anak-anak kita juga. Apa jadinya kalau anak kecil kita itu, ya sejak dini masa kalau psikologi perkembangan itu kan ada oral stage 0 sampai 1 tahun. Ya, kemudian anal stage 2 sampai 3 tahun. Pelvic stage itu usia TK itu. Itu betul-betul perekaman lingkungan itu. Pelvic stage 3 sampai 5 tahun itu usia TK itu. Kita kan anak TK itu kan cepat belajar bahasa, cepat mengadopsi budaya, dan cepat meniru pola perilaku. Bahkan cepat berakidah di pelvic stage ini. Nah, kalau sejak dini diinstal ke dalamnya sebuah rasa perbedaan yang tinggi satu sama lain, maka otherness itu akan muncul sampai tua. Jadi nanti apa ya? Toleransi semu nanti akan muncul. Selama ini kita tidak mulai dari basic ini. Nah, ini yang pekerjaan besar buat kita Kementerian Agama ini ya, karena wilayah kita. Ini yang saya gagas sebagai kurikulum cinta. Di samping itu juga muncul kecemburuan. Mengajari kecemburuan kepada anak didik itu satu hal yang keliru. Jadi jealousy-nya itu MV-nya kecemburuan. Ya, mengajari kita kan begini. Jadi anak-anak itu kan juga ada egonya kan. Tapi kalau ditekan-tekan egonya, muncul kecemburuan itu. Nah, tidak sadar kita akan melahirkan anak didik yang pencemburu. Nah, anak cemburuan itu dalam psikologi itu bukan anak yang sehat. Itu kelainan jiwa nanti akibatnya. Padahal itu kurikulumnya seperti itu, guru yang mengajarkan itu seperti itu yang keliru. Ya, bahkan juga ada guru agama yang mengajarkan kebencian terhadap agama lain. Ini bahayanya nih. Jadi muncullah hostility-nya itu. Pokoknya harus kita lawan. Bahkan
Bahkan ada guru yang menjijikkan. Itu apa itu? Loading itu menganggap najis gitu loh. Ya, ekstremennya muncul, jadi menjijikkan. Nggak boleh salaman. Itu dianggap manusia itu dirty man, orang najis gitu. Nah, kalau seperti ini dituangkan, diajarkan karakter seperti ini sejak kecil, sampai dewasa pun juga akan terbawa-bawa sampai ke atas. Bagaimana jadinya negara bineka kalau seperti ini diajarkan? Nggak mungkin terjadi tunggal ika itu. Menjelek-jelekkan satu sama lain. Nah, ini tradisi menjelekkan. Jangan sampai kita saling menjelekkan. Guru kok mengajari saling menjelek-jelekkan kepada anak muridnya. Seolah-olah ada demonizing. Demonizing apa itu ya? Memandang rendah orang lain, ya. Disfigure, ya. Jangan memfigurkan. Orang memfigurkan di, ya, misalnya, maaf ya, paus. Itu kan mencium kepalanya najis gitu ya. Jadi disfigure muncul. Atau mungkin juga sebaliknya. Kenapa sih paus bapak mencium tangannya imam besar? Jadi bisa muncul kedua belah pihak. Nah, kalau kita tidak punya frame kebersamaan, barangkali kita juga adalah sisa-sisa dari atau akibat dari pendidikan yang pernah diajarkan guru kita dulu. Sehingga kita pun juga menilai diri kita harus seperti ini. Nah, kita kosongkan pikiran kita sekarang ini juga. Lalu kita menatap bangsa ini, kita mau jadikan bangsa ini seperti apa. Terus terang ini yang membuat negara itu, negara-negara hancur itu karena didoktrin sejak awal. Mazhabnya itu keliru, mazhab kita yang benar. Ini sama-sama agama, tapi antar mazhabnya pun juga saling mengkafirkan satu sama lain. Bagaimana tunggal ika bisa tercipta kalau sesama agama pun juga, ya, buktinya kan kita ada denominasi ini. Maaf, Kristen itu berapa sekarang denominasinya itu kan? 300 lebih kan? Islam macam-macam mazhabnya. Itu hak individu untuk bermazhab ya. Tetapi ada akhlak di dalam bermazhab. Ada akhlak dalam berdenominasi itu ya. Ada akhlak untuk berbeda pendapat. Nah, ini yang kita akan ciptakan, bagaimana melahirkan sebuah kurikulum yang bisa memandu gurunya untuk tidak melahirkan guru yang seperti tadi yang saya kesankan itu. Nah, kita harus mulai dari kurikulum. Karena guru itu kan kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kurikulum itu. Jadi saya masih tetap berasumsi sebuah ahli pendidikan mengatakan bahwa karakter masyarakat itu bisa diorder melalui kurikulum. Apakah garis keras yang kita akan lahirkan, maka kita bisa order melalui kurikulum. Apakah orang liberal yang kita akan lahirkan, kita bisa order melalui kurikulum. Apakah masyarakat moderat yang kita akan lahirkan, kita bisa order melalui kurikulum. Jadi kurikulum itu jangan dianggap batasan-batasan pengajaran aja. Jadi kurikulum itu kan ada strukturnya, ada filosofinya kan. Nah, nanti kita bawa pada filsafat keilmuannya itu ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Nah, dari situlah nanti kita akan meramu bangunan body of knowledge itu seperti apa yang bisa melahirkan anak-anak didik yang tumbuh dalam sebuah harapan yang besar, tumbuh dengan cinta yang sangat sejati, tumbuh dengan rasa kebersamaan yang sangat dalam. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan kurikulum cinta. Itu yang akan diimplementasikan oleh gurunya. Siapa yang tidak mau mengajarkan kurikulum yang seperti ini, jangan diangkat jadi guru. Ya. Jangan-jangan lebih tepat mendaftar menjadi teroris. Nah, tapi saya tidak ingin ekstrim memberikan cap seperti itu. Tetapi salah satu faktor persoalan kita adalah mulai dari guru. Kenapa anak-anak kita kok fanatik sejak dini? Ya, coba kita lihat di negara Palestina, ngantri anak-anak itu mau bunuh diri, Orang hamil pun juga ngantri, mau pura-pura hamil tapi perutnya ada bom, mau mati sendiri kan? Itu karena ada, hemat saya itu salah ajar, salah memahami substansi agama.
Mereka akan melakukan itu karena motivasi agama, bukan motivasi etnik. Etnik itu masih takut mati itu. Tapi kalau agama itu tadi, prinsipnya adalah iskariman atau musyahidan. Nah, inti ajaran kurikulum yang berangkat dari substansi ajaran agama. Semua substansi seluruh ajaran agama yang ada di Indonesia itu pasti sama. Bukanlah sebuah agama kalau tidak mengajarkan kejujuran. Jadi substansi kurikulum itu berbasis kejujuran. Jadi trustfulness ini atau honesty ini harus ada di dalam kurikulum itu, materi ajar itu. Harus ada keluhuran. Keluhuran itu niatnya luhur, perilakunya juga luhur. Jadi majesty-nya itu. Majesty, grandeur-nya itu harus ada. Nobleness, jadi kehormatan, menghormati orang lain. Jadi keluhuran jiwa, keluhuran pikiran, keluhuran, ini yang sangat penting. Jadi grandeur ini harus ada pada diri setiap anak. Dan kurikulum itu bisa kita ciptakan sedemikian rupa untuk itu. Kemudian humanity-nya, kemanusiaan. Saya sering mengatakan humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, nggak ada warnanya tuh. Ya, ada hadisnya kan. Kullu mauludin yujadu al fitrah. Humanity is only one from the fitrah itself. Nah, Pak Bawahu ayu hawidani, ayu masrani, ayu majusani, dan seterusnya. Jadi itu hadis ini juga sangat penting untuk menginspirasi kita bahwa betapa pentingnya guru itu untuk diberikan doktrin. Kemudian juga ketawaduan. Apa ya namanya tawadu itu ya? Jadi ada al-khudu, kalau bahasa Arab itu al-khudu, ada tawadu, al-khudu dan khusyuk. Jadi ada tawadu, ada khudu, ada khusyuk gitu. Yang paling dalam itu, yang paling basic itu adalah al-khusyuk. Ada kesantunan spiritual. Ya. Jadi spiritual humility, humiliation itu rasa menghina diri, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan itu ya. Jadi esoterical humility, ketundukan batin gitu ya. Jadi kalau batin kita itu tulus, jujur pada Tuhan, maka itu akan tergambar pada ketawaduannya. Tergambar pada kekhuduannya. Jadi ibadah itu dua macam. Ada ibadah dalam pengertian khusyuk, ketawaduan, spiritual. Ada ibadah dalam pengertian al-khudu, itu kesantunan fisik. Allah Akbar, angkat tangan kan, give up. Angkat tangan, kalau tentara angkat tangan itu ya sudah, jangan dibunuh. Kalau dimatikan orang itu melanggar HAM, kita yang salah. Itu khudu. Lipat tangan kayak mayat, jangan diganggu, orang sudah pasrah kayak gitu kan. Begitu tunduknya sampai ruku itu ya. Itu khudu, ruku, tunduk di hadapan Tuhan. Bahkan mahkota yang paling tinggi cium lantai, sedemikian respeknya, khudunya kepada Tuhan. Jadi kalau berjumpa antara khusyuk dengan khudu, ketundukan spiritual berbanding lurus dengan ketundukan fisik, maka itu akan melahirkan at-tawadu hasanun. Jadi mitos melahirkan logos, logos nanti akan melahirkan etos, etos yang akan melahirkan habit. Jadi kita harus mulai dari mitos. Mitos itu faith, kepercayaan. Logos itu artikulasi dari faith, itu menjadi sebuah pikiran, ya, logos. Ilmu ya. Jadi ilmu itu bukan pengetahuan sebetulnya. Kalau dalam logos itu sebetulnya kearifan. Logosnya. Nah dari logos itu lahir etosnya. Pengetahuan itu melahirkan etos. Etik. Etik inilah etika, dan itulah nanti akan melahirkan habit, kebiasaan dalam masyarakat. Jadi tidak bisa kurikulum itu lepas daripada aspek mitos, logos, dan etos itu. Kemudian kemanusiaan tadi itu sangat penting. Walaqad karamna bani Adam ini saya lihat sudah
yang dibikin oleh Pak Dirjen Pendi sudah bagus, Pak. Mana tadi itu? Kurikulum implementasi kurikulum berbasis toleransi. Tapi ini belum cukup, Pak. Ini ada inventarisasi semua agama yang ada ya. Tolong Bapak Ibu sekalian, PR untuk teman-teman ini. Semua agama di sini tolong diberikan kepada kami ayat-ayat, hadis atau kata-kata hikmah dari teman-teman yang lain, kitab-kitab sucinya yang mendukung pendidikan toleransi ini. Memberikan kurikulum cinta. Yang tadi itu ada aspek kejujuran, apa ayatnya, ya ada aspek apa trustfulness-nya itu, trustfulness, ada honesty-nya, ada aspek keluhurannya, grandeur-nya ya, majesty-nya Pak, nobleness, ada aspek kemanusiaan, humanity-nya, ada aspek ketawaduannya tadi itu humble, humility-nya itu ya kan. Kemudian ada aspek toleransinya, ada aspek kesetaraan, equality-nya itu. Ada aspek kerukunannya, harmoninya. Ada aspek kebersamaan, togetherness-nya tadi. Ada aspek kasih sayangnya. Ya, to love each other ya kan. Ada affection. Affection itu cinta sejati satu sama lain. Ya, cinta sejati. Karena cinta ini kan banyak artinya tuh. Kalau dalam bahasa Arab itu ada 14 artinya cinta. Mulai dari cinta monyet sampai cinta ilahi, vocabnya bertingkat-tingkat itu. Ya, bahasa Inggris itu ya juga ada feeling language-nya itu kan. Misalnya I love you. Nah, ini bahasa anak muda kita dulu kan. I love you. Itu secara psikologis ahli psikologi bahasa Inggris itu menganggap kalau I love you itu bukan cinta sejati. Ada maunya itu. Begitu targetnya tercapai, hilang tuh. Hati-hati terhadap the word I love you. Tapi kalau orang mengatakan I am in loving you, saya dalam suasana cinta terhadapmu. Kita tidak mengatakan I love you, mami. Orang Inggris, I am in loving you, mami. Saya dalam suasana cinta terhadapmu. Jadi cinta itu bukan pada objeknya. Kalau I love you, objek cintanya pada objeknya mungkin cantik, masih aduhai waktu itu ya. Tapi kalau sudah gugur semuanya, keindahannya semuanya itu otomatis loving-nya itu degradasinya ada. Tapi kalau I'm in loving you, saya dalam suasana cinta, jadi kita jadi subjeknya di situ. Saya dalam suasana cinta. Saya sana dalam suasana riang gembira terhadap engkau ibunda. Jadi sekalipun ibu kita itu keriput, ompong, ubanan, tua, tetap ada cinta. Kenapa? Diri kita kepada ibu itu in loving. Tapi kalau pacar, itu loving. Jadi I love you, beda dengan I am in loving you. I love you, saya cinta kepadamu. Atau I am in loving you, saya dalam suasana cinta terhadapmu. I am in loving you, oh my God. Aku dalam suasana cinta terhadapmu. Jadi kita harus bersih di sini, jujur di sini, luhur di sini, baru melontarkan sesuatu. Itu I am in loving you. Kalau di sini jahat segala macam, itu kamuflatif, itu gombal, itu I love you itu. Nah, jadi kita ingin mengajarkan sesuatu in loving, tumbuh dalam diri anak kita. Suasana cinta itu berbunga-bunga hatinya itu yang menjadi bahasa batin, bahasa pergaulan nanti. Berwawasan luas, jadi insightful. Insightfulness-nya itu harus dibangkitkan. Wawasannya luas, oh jangan langsung menyalahkan orang lain. Oh, agama itu jorok dan seterusnya. Ya, kita ciptakan kearifan sejak dini terhadap anak kita. Bahwa anak itu, ya itu sahabat kita. Memang wawasannya seperti itu, anak. Boleh kita berbeda, tetapi itu tetap saudara kita. Jadi, brotherhood-nya itu, brotherness, ini harus dibangkitkan satu sama lain. Dan dengan demikian juga, kurikulum cinta ini tidak cukup hanya diajarkan oleh pendidikan agama. Tapi seluruh mata pelajaran kita pun juga itu bisa dititipkan cinta di situ. Cinta itu kan sesuatu hal yang sangat logik ya kan. Sangat logically. Ya, misalnya kita mengajar matematik. Ya. Matematika logik itu kan mengajarkan kita berpikir
wajar, berpikir netral, berpikir objektif, berpikir konsisten, ya kan? Berpikir what it is-nya, apa adanya, kan? Nah, jadi 2 tambah 2 pasti 4. Ya. 3 tambah 3 pasti 6. Ya. Tapi kalau kita mulai berhadapan dengan situasi sosial, gampang kok itu. Akhirnya 2 tambah 2 bisa jadi 5. 2 tambah 2 bisa jadi 7. Itu mengajarkan sesuatu unreligion. Unreligiousness terhadap anak kita. Itu kan penipuan. Bertentangan dengan prinsip dasar kurikulum, prinsip agama tadi kan. Agama itu kan sangat logik. Agama itu kan sangat sangat masuk akal lah. Nah, kalau kita membiasakan anak-anak kita itu kecemburuan, menipu, menjahatin orang, itu kan tidak matematis. Ya. Matematika logik ini saya ingin sedikit menganalisis ya. Anak saya, kami dulu di Amerika ya. Anak saya SD dan TK di Amerika. Tidak ada pendidikan agamanya di kelas, tidak boleh belajar agama karena itu kan wilayah privat. Tapi matematikanya ketika, jadi Pak ini nggak boleh Pak, jadi betul-betul pikiran logiknya itu, matematikal logiknya itu jalan. Ini bukan punya saya, punya orang. Dia nggak akan ngambil. Kalau mengambil ini punya orang lain, berarti 2 tambah 2, 5 atau 6. Jadi filsafat matematik itu jangan hanya mengajarkan matematik ya. Hanya tidak mengajarkan filosofinya ya. Jadi filosofi matematik itu kan juga agama di situ kan. 2 tambah 2 eksaktanya harus benar. Ya, akhirnya kalau bawa ke agama itu juga hitam putih itu kan. Memang nggak apa-apa, agama itu memang harus hitam putih, Mak. Nanti wilayah-wilayah tertentu ada abu-abunya. Jadi basically itu hitam putih. Kalau tidak halal haram. Tapi dalam situasi tertentu tawar-menawar. Ya, oh ini sunat bukan sampai wajib. Oh ini makruh tidak sampai haram. Kondisi tertentu, oh ini boleh. Ad-daruratu tubihil mahdurat. Ad-daruratu yuzal. Ya. Saya analisis. Anak saya yang besar di Amerika, anak saya yang besar di Indonesia. Itu perbedaan logikanya itu. Perilakunya ada. Ya. Satu saat misalnya, lampu merah dari Tanjung Priok. Jam 12 malam ada acara perkawinan. Keluarga di situ. Di rumah saja Jakarta Selatan. Ciputat waktu. Di depan rumahnya Pak JK itu ada ada lampu merah tuh. Hujan, tengah malam nggak ada mau. Saya bawa mobil. Lampu merah saya tahu. Langsung refleks anak saya tuh. Apa? Penanggung jawab Jibril lampu merah. Iya. Tangan kanannya jadi itu logikanya anak saya tuh jalan, tidak boleh melanggar lampu merah kan. Saya tahu. Tapi kok saya lakukan itu. Jadi matematikanya anak saya itu jalan. Matematika saya itu 2 tambah 2 itu sama dengan 6 barangkali kan. Nggak ada orang kok. Jadi kalau direction matematik ini kita menjadikannya sebagai kepribadian basic dalam diri anak. Nggak ada korupsi itu. Maka itu kalau di Amerika ya, saya bukan mengagumi Amerika. Saya masih di sana tuh, ada seorang anak, ya, dia membiayai, dia jual semua properti ayahnya, apartemennya lantai 32 itu, untuk membiayai pesawat untuk pergi berdemo ke Washington. Semua pesawatnya itu ditanggung oleh anak ini untuk berdemo terhadap Presiden Bush senior pada waktu itu. Kenapa? Itu tidak boleh menyerang Baghdad. Itu pasti orang-orang tidak berdosa pasti banyak yang mati itu. Jadi Katolik di Amerika, di Washington pada waktu itu mendukung anti perang. Ya. Karena anti terhadap Presiden Bush pada waktu itu. Partainya lain. Sedangkan di sebelahnya Protestan, yaitu Washington University. Saya di Johnson University itu Katolik. Washington University itu Protestan. Nah, hari ini Protestan berdemo pro mendukung Bush. Nah,
hari berikutnya Justin demo anti perang melawan Bush. Ya, ada seorang sponsor di situ muncul di headline, dia jual properti ayahnya untuk membiayai seluruh orang-orang yang mau pergi berdemo di Washington untuk mencegah terjadinya penyerangan terhadap Baghdad. Ditanya, diwawancari, kenapa Anda menjual properti ayahmu? Kamu kan anak tunggal tuh. Kamu kan juga perlu, kenapa enggak? Ya, saya tahu karakter ayah saya sangat mencintai keadilan, sangat mencintai kemanusiaan. Properti itu kan bukan punya saya, itu bukan keringat saya. Saya juga sudah punya pekerjaan kok. Saya punya rumah. Itu rumah orang tua saya, bukan rumah saya. Jadi dia jual rumahnya itu, karena itu kan demi untuk mencintai ayahnya. Kalau kita kan, properti aku itu ya. Jadi matematika kita itu lain. Dan di sana nggak ada pelajaran agama, tetapi yang ada filsafat matematik. Jadi matematika logiknya yang jalan. Nah, jadi jangan memandang enteng kenapa kalau itu orang disiplin, memegang janjinya bisa konsisten dan seterusnya, padahal tidak ada pelajaran agama. Nah, itu cara mengajarkan matematik oleh gurunya itu bukan hanya 2 tambah 2 sama dengan 4 selesai. Tapi diajarkan juga filosofinya, bagaimana di balik matematika itu ada apa. Nah, kurikulum itu bisa saya bukan ahli pendidikan ya, tetapi mohon teman-teman, bagaimana menancapkan rasa kasih sayang antara satu sama lain terhadap anak didik kita ini. Jangan disuguhi dengan kebencian sejak dini antara satu sama lain. Dan kita kan lepas kontrol tuh. Saya minta kepada teman-teman, Pak Dirjen Pendis terutama ya, mari kita mencoba mengawal teman-teman di Dirjen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha di sini yang ada ya. Jangan mengajarkan kebencian terhadap anak didik kita hanya karena berbeda agama. Tapi bagaimana agama itu diperkenalkan kepada anak-anak didik kita itu sebagai satu lukisan Tuhan ya. Lukisan Tuhan itu indah, jangan dirusak tuh ya kan. Tentu kita juga tidak ingin mengajarkan persamaan agama, itu juga salah. Kalau begitu enak dong pindah-pindah agama kan semuanya agama. No, tidak seperti itu maksud kita di sini ya. Bagaimana perbedaan itu melahirkan sebuah keindahan. Kan ada lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tetapi kita mari hidup damai. Ya. Jadi, tidak usah menajiskan orang lain. Ini bukan karena saya curhat di sini karena dibully dengan mencium paus ya. Enggak. Saya lakukan itu spontanity dan saya anggap itu ya bapak saya. Kan bapak saya juga, saya ingat betul mirip botaknya, kemudian juga dia guru, waktu di ITI itu guru sekolah, dia 6 kelas, 1 orang, yang lainnya nggak mau ke tempat itu karena kan daerah perang. Tapi bapak saya, dia seperti tukang cukur. Dia buka sekolah, dia perbaiki sekolah yang rusak, dia menyapu sendiri, dia belanja biaya sendiri, nggak ada gajinya pada waktu itu kan. Nah, saya putra beliau, lahir dari kelas 1 orang diajar oleh satu sekolah, lebih 100 orang diajar oleh 1 orang. Itu bapak saya. Jadi saya lihat mirip juga wajahnya, botaknya. Udah saya cium, saya ingat ada orang mengorbankan dirinya ya demi untuk orang lain. What's wrong? Kalau suasana spontanity kebatinan saya mencium. Mungkin karena saya cium kepalanya, dia juga cium tangan saya gitu kan. Nah, jadi apa yang salah di situ itu? Oh, ada orang yang sangat terharu melihat foto itu. This is the photo of the year. Itu United Nations itu memberikan apresiasi. Kemudian juga di pemerhati hak asasi manusia. Tapi pada sisi lain kebalikannya juga ada. Ngapain? Ya, mencium najis di masjid. Di sebelah, kenapa sih Bapak mau mencium tangannya orang najis? Ada juga Katolik. Nah, jadi ternyata di balik kepala kita itu macam-macam. Maka itu saya mohon betul kurikulum cinta ini harus didoktrinkan di bumi Indonesia ini. Karena kalau tidak, kita nggak mungkin bisa menciptakan toleransi sejati. Hanya toleransi
ya dangkal. Kalau ingin menciptakan toleransi sejati dan abadi, itu mulai dari sejak dini. Ya, karena anak itu kan pangkalan pendaratan ilmu berikutnya itu belakangan, tapi yang paling penting pelvic stage-nya. Ahli pendidikan semua mengatakan bahwa hati-hati terhadap anak pelvic stage 3 sampai 5 tahun. Bahkan ada yang mengekstern menjadi 7 ya. Kalau dalam bahasa hadis itu muru auladakum bisalali sab'in, 7 tahun itu. Nah, jadi inilah teman-teman yang saya maksudkan kurikulum berbasis cinta. Bagaimana mengartikulasikan kurikulum cinta? Ini PR kita bersama. Ini para rektor banyak di sini yang ahli kurikulum, ahli pendidikan. Ya, saya hanya dangkal sekali pemahaman saya tentang kurikulum, tapi teman-teman kita serahkan nantilah. Nanti mungkin kita ada konsultan. Ini karya monumental untuk bangsa kita kalau kita mampu menciptakan kurikulum berbasis cinta, terutama pendidikan agama. Ya, boleh mengajarkan perbedaannya, tapi jangan sampai melahirkan apa tadi yang saya sinyalemen di dalam masyarakat itu. Dan yang terakhir, komentar saya minta tanggapan juga kepada libur Ramadan ini. Sudah viral juga di masyarakat ini. Sebetulnya bukan saya mewacanakan itu ya, karena saya tidak mau, mulut saya itu takut offset. Kita tidak boleh offset ya. Misalnya itu wilayahnya presiden, ya walaupun pikiran saya ya, tapi saya harus menyampaikan ini kata presiden. Ada penurunan biaya haji, ya yang paling berhak menyampaikan itu SK kepresnya nanti itu suara resminya adalah presiden. Kita hanya pembantunya. Beliaulah nanti yang akan mengumumkan bahwa terjadi kejutan dalam suasana semuanya harga naik, dolarnya juga kursnya naik, tiba-tiba hajinya turun signifikan. Nah, ini kan satu surprising buat presiden kita. Nah, beliaulah yang berhak untuk menyampaikan pengumuman itu. Nah, jadi saya juga minta kepada teman-teman, mari kita jangan offset gitu. Kemudian juga liburan Ramadan ini plus minusnya dari dulu ada ya. Plusnya apa? Konsentrasi anak kita tuh bisa melakukan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, banyak positifnya ya. Tapi juga negatifnya tentu ada kalau kita tidak bikin persiapan. Nah, bagaimana pandangan teman-teman dari non-Muslim terhadap libur Ramadan ini, itu juga harus diakomodir. Ya, jangan sampai nanti ego mayoritas kita ini, ini harus begini, lantas menjadi kebijakan nasional. Seolah-olah tidak mempertimbangkan suara teman-teman kita dari kelompok-kelompok agama lain yang minoritas. Saya ingin ingatkan, dalam nomenklatur Islam Quran, tidak ada iktiria, tidak ada iklilia. Tidak ada, konstitusi kita juga mengatakan mayoritas minoritas. Tidak ada itu. Bahkan dalam Quran, melenyapkan satu nyawa sama dengan melenyapkan nyawa semuanya. Menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa yang ada. Luar biasa ayat ini. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatal nasa jami'a. Ya, wa man ahya fahum atau wa man ahyahum ya. Fa ka'annama ahya nasa. Wa man ahya, apa damirnya itu lupa ya. Wa man ahyahu atau hum. Oh, enggak ada damirnya. Wa man ahya fa ka'annama ahya nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan nyawa yang lain. Jadi saya ingin kebijakan publik yang kita akan lakukan, jangan meninggalkan teman-teman kita yang dari agama lain, sekalipun jumlahnya tidak seberapa, untuk tidak menyebut bahasa minoritas ini. Nah, jadi kita minta, karena kalau saya kok sangat yakin, semua agama itu substansinya sama. Apa yang dianggap baik oleh filosofi agama Islam tentu juga bisa dibenarkan oleh agama lain. Ada juga hal-hal kearifan lokalnya agama kita non-Muslim. Kalau itu bersumber dari inti substansi ajaran agamanya, pasti tidak berbeda juga dengan agama Islam. Maka itu saya minta
teman-teman, kalau seandainya ini nanti menjadi kebijakan publik bahwa Ramadan itu ada 1 bulan masa kontemplasi. Agama lain kan juga mengenal contemplation ya kan. Contemplation itu apa itu? Contemplation itu untuk melakukan perenungan suci. Kan juga ada libur kita kan panjang tuh. Kenapa nggak libur itu dimanage sedemikian rupa sesuai dengan kondisi kita di Indonesia ini? Ya, daripada nanti di bulan di luar Ramadan liburan panjang, kenapa nggak bisa dirubah liburan panjangnya itu? Ya, apalagi memang kalau bersesuaian dengan kehadiran bulan suci Ramadan, nah itu kan lebih enak itu ya. Kita bisa melakukan pengujian. Oh, anak saya beda kalau dia liburnya pada bulan Ramadan dan kalau tidak libur dalam Ramadan. Ya. Jadi orang tua kita di rumah juga harus bersama-sama dengan kita semuanya mengevaluasi apa efeknya libur Ramadan dan tidak libur Ramadan. Ya. Ada masa consecration juga. Consecration apa itu ya? Consecration itu kalau bahasa Arabnya mungkin bahasa Jawanya pemberkahan, tabarruknya. Jadi consecration bisa pembaptisan. Jadi indoktrinasi spiritual perspektif di dalam diri anak kita itu consecration. Nah dalam Ramadan ini juga bisa kita manfaatkan untuk masa consecration dan masa contemplation. Contemplation dan consecration ini bisa kita lakukan dalam waktu-waktu tertentu. Maka orang tua agama Hindu, misalnya agama Kristen Katolik, bisa juga menyiapkan kalendernya bagaimana menjadikan anak-anak kita ini mungkin ziarah ke Vatikan, ziarah ke Bethlehem, ziarah ke India, ziarah kemana bagi yang beragama lain, atau umrah bagi. Ada peneliti, Bapak Ibu sekalian, 1 kali anak-anak itu umrah, itu setara kualitasnya kalau diajar 1 semester. Jadi rasa indoktrinasi keagamaan itu setara dengan 1 kali umrah dengan 1 kali diajari ini. Maka itu di Amerika, Bapak Ibu sekalian, saya lagi contohkan. Anak saya itu kalau hari tertentu ada beskulnya kan warna kuning itu. Jadi secara periodik anak kita itu diajak ke rumah sakit rehabilitasi narkoba. Di narkoba itu ada foto-fotonya yang bahkan dilihat sendiri kan lewat jeruji besinya itu ada kencing di situ, pokoknya bau lah. Sangat jorok, matanya melotot, kurusan. Ya, sekali hanya gurunya mengatakan, mau nggak seperti itu anak? Semua anaknya, no. Kata ibu gurunya, itu setara dengan 1 semester moral value. Jadi tidak usah mengajarkan 1 semester, 1 kali bawa ke narkoba, rumah sakit narkoba. Anak itu terngiang-ngiang di benaknya tidak akan mendekati narkoba. Satu saat anak kami lagi diajak ke rumah sakit unit gawat darurat itu. Di situ kan ada foto-foto itu. Memang sengaja ditampilkan, ada kepalanya pecah, ada kakinya hancur, ada yang dibawa ban. Penuh situ. Anak-anak itu diberikan direction ke gurunya. Itu ada teriak-teriak di dalam. Iya. Dia panggil, oh di gawat darurat itu kan ada anak-anak, ada orang yang dioperasi teriak-teriak, itu kecelakaan. Jadi anak-anak kecil itu tersentak ya. Itu shock terapi buat yang bersangkutan. Tidak boleh kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tidak boleh berkendara tanpa license, tanpa SIM. Nah, anak saya, ya saya lihat sampai besar itu tidak ingin menjadi pelanggar lalu lintas. Karena mungkin, ya bayangkan kalau anak kita bawa ke Mekah, Ka'bah. Dari berbagai negeri datang warna kulit, sujud bersama, tidak ada presiden, semuanya menggunakan kain umrah. Ada ajaran kebersamaan di situ. Ada ajaran togetherness-nya di situ kan. Ada ajaran humanity-nya di situ. Semua prinsip kurikulum yang saya sebutkan tadi, itu ditampilkan dalam masyarakat internasional di situ. Itu setara dengan 1 semester pendidikan agama. Jadi kalau musim libur nanti akan datang kita umrahkan anak-anak,
Tidak usah repot-repot mengambilkan guru privat untuk beragama anaknya. Cukup satu kali antar. Saya kira agama lain juga kalau kita bawa ke tempat-tempat yang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat anak-anak kita itu diberi kesempatan. Saya ingin mengatakan, jangan serahkan semuanya anaknya kepada guru. Jangan serahkan anak kita semuanya diatur sepenuhnya 24 jamnya oleh guru. Seperti yang selama ini kan kita lakukan. Coba orang tua kita dulu enggak tuh. Kita juga membantu saya mengembala kambing, kerbau pulang dari sekolah. Nah, ini anak-anak kita sudah full day. Bahkan di pesantren itu 24 jam. Ya. Tetapi di situ ada value, ada miliunya di situ kan. Ada juga masa liburnya. Jadi ketika anak saya bawa, ini kan belajar di Amerika itu. Kok anak saya laki-laki yang cebokin kan kalau TK di Amerika itu, teman-teman. Yang menghandle itu perempuan, guru perempuan. Tetangga saya anaknya perempuan, tapi yang cebokin guru laki-lakinya. Ah, ini kok kurang ngajar ini. Masa cowok cebokin anak perempuan? Saya protes ke prinsipalnya. Prinsipal apa itu ya? Kepala sekolahnya ya. Kepala sekolah ya. Di sana itu. Kok kenapa seperti ini? Ya, saya diskusi di situ tuh. Ternyata kepala TK-nya itu PhD. Wah, dokter, guru TK. Masya Allah. Nah, terus saya keberatan kenapa anak saya diurus oleh laki-laki, guru perempuan. Tetangga saya diurus oleh laki-laki. Itu ada cross sex, cross gender yang mengurus anak itu. Nah, dia terangkan saya, bahkan dikasih buku psikologi perkembangan anak. Dan saya bilang jujur, karena waktu saya di kampung ya, memang guru TK itu kan perempuan semuanya waktu saya masih kecil. Ya, guru TK di negeri saya, di kampung saya, itu semuanya perempuan. Apa dia bilang? It's broken school katanya. Itu sekolah rusak itu. Jadi anak TK yang laki-laki itu harus lebih dekat kepada guru perempuan. Anak laki-laki harus lebih dekat kepada guru perempuannya. Kalau anak kita laki-laki dicebokin oleh guru perempuan. Dan itu juga di rumah. Rekomendasinya itu ada disertasi PhD di UCLA, California University itu. Dia melakukan riset 800 anak. Ya. Dan kesimpulannya mendukung teori Sigmund Freud itu. Tapi new ada perbedaannya. Jadi dia rekomendasinya itu anak kecil dalam masa pelvic stage 3-5 tahun, kalau itu laki-laki harus lebih dekat intensitasnya kepada ibunya. Atau sebaliknya kalau anak itu perempuan harus intensitas lebih dekat kepada bapaknya. Karena kalau tidak, latency stage nanti itu nanti akan terjadi kelainan. Ada masa kehampaan yang hilang pada masanya, itu nanti akan ditutupi. Maka itu kalau masa remaja nanti tergila-gila dengan lawan jenisnya kan. Kenapa? Karena ada masa kehampaan yang hilang pada dirinya. Wah, saya juga dikuliahin waktu itu. Jadi saya banyak belajar sampai buku-buku itu berapa kardus itu saya bawa semua pulang ke Indonesia. Itu tidak ada satu lembar pun dialog pendidikan anak saya itu yang saya buang. Itu bagus. Dan itu saya gunakan di pondok pesantren saya sekarang. Ya. Jadi sebelum masuk jam 7.20 anak itu masuk di sekolah. Anak saya sudah harus masuk jam 6. Karena ada amplop. Jadi bukan PR. Anak saya nggak ada PR-nya. PR-nya itu jam 7 masuk di kelas, tapi ambil amplopnya gitu ya. Amplop itu sudah bikin soal untuk anak-anak sesuai dengan kondisi kelemahan anak itu. Coba anak-anak itu nulis di luar kelas. Menjawab pertanyaan itu baru masuk. Ini loh jawabannya Bu Guru, masuk ke situ. Nah, anak saya 5.30 sudah masuk karena bahasa Inggris kan. Dia juga harus mencerna. Bahasa Inggrisnya masih waktu itu pas-pasan.
Jadi waktunya sangat lama untuk menjawab soal itu. Nah, ada yang lucu. Jadi kan tidak ada pendidikan agama. Anak saya bersama anak Pakistan itu ya ada, kita bikin madrasah. Jadi Sabtu Minggu untuk mengajar ngaji pendidikan agama kan. Nah, saya dipanggil oleh gurunya anak saya. Dengan istri saya juga dipanggil. Kenapa? Anaknya tidak pernah rekreasi. Jadi kan di situ kan setiap hari Senin itu anak-anak disuruh mempresentasikan liburan Anda di mana kemarin. Nah, anak saya tidak pernah libur karena kan ikut madrasah kan, belajar Quran. Terus ada kata-kata, jangan merampas masa kekanak-kanakan anaknya. Itu nanti akan menyesal. Waduh, yang benar yang mana? Mengajar Quran salah. Jadi, Pak, itu harus memberikan masa kekanak-kanakan anaknya. Jadi kalau kita memaksa anak itu menjadi orang dewasa sebelum waktunya, ini ada Profesor Nayuk di sini, psikolog ini, itu juga ada masalah. Jadi inilah teman-teman saya bicara seperti ini, Ramadan, mari kita diskusikan dulu, kita belum ada keputusan. Saya ingin final di kita ini baru kita ajukan ke pimpinan kita, ke Presiden, kepada siapa ya. Saya juga minta kepada teman-teman kita di Kemendiknas, bagaimana menyikapi liburan ini. Kalau perhitungan-perhitungan kita nanti itu berbagi pihak itu memang lebih banyak positifnya sebagai laboratorium spiritual untuk anak kita, agama apapun, maka itu kita bisa jadikan tradisi 1 bulan itu untuk hak keluarga untuk membentuk anaknya sendiri. Nah, negara-negara lain juga melakukan hal yang sama kok. Apalagi Amerika, kita kan musim panas di situ, libur panjang anak-anak itu. Nah, jadi siapa tahu kita perlu juga ada semacam libur panjang ini, tapi diberikan semacam warna Pancasila terhadap anak kita. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, karena ini pertemuan pertama mengenai masalah pendidikan, nanti di breakdown ya Pak. Beberapa hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Menurut catatan kita tadi sempat angka 620 peserta, sekarang bergeser ke 201. Dugaan saya sebagian sarapan. Dan terima kasih atas kehadirannya. Perlu dialog Pak Menteri? Ya. Saya kira tugas dari Pak Menteri tegas dan jelas bahwa setiap kebijakan harus melewati kajian-kajian yang komprehensif. Meliputi tentang hitungan-hitungan positif dan negatif, kemudian juga meliputi tentang persoalan kebersamaan di antara kita. Tugas Pak Menteri untuk kurikulum itu adalah melakukan sebuah kajian dengan mengambil frekuensi yang sama, tidak sekedar diajarkan di satu komunitas Muslim semata, tetapi juga menjadi bagian dari pola pendidikan di seluruh agama. Dan untuk itu nanti akan ada pertemuan khusus antara Direktorat Jenderal Bimas bersama Dirjen Pendis untuk merumuskan bersama tentang kurikulum berbasis cinta. Cinta ini menyenangkan, tapi kadang-kadang membahayakan. Ya. Tolong dijaga urusan cinta ini. Iya. Ya, saya khawatir kalau membahas cinta rapat kita selesai jam 9 siang nanti. Dan di beberapa wilayah sudah mulai harus melayani umat. Dan kemudian tentang libur Ramadan, itu akan dilakukan juga kajiannya paralel bersama dengan kurikulum ini, agar kemudian Pak Menteri bisa memperoleh feeding tentang berbagai pertimbangan. Dan saya kira kita tidak membuka forum pada hari ini kecuali catatan-catatan yang bisa disampaikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, termasuk di Direktorat Pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, agar kemudian komprehensif pembahasan kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang hadir di sini maupun juga yang melalui Zooming, masukan-masukan yang pointers yang sangat berharga dari teman-teman semuanya juga kami perlukan ya. Kami akan menyiapkan waktu untuk membaca saran-sarannya. Teman-teman ini punya pengalaman lapangan yang sangat luar biasa ya. Jangan disimpan sendiri, tapi mari disampaikan ke kita di sini, nanti akan dielaborasi
dicarikan jalan keluar, kan diskusi di sini nggak ada waktunya. Saya mohon maaf kepanjangan tadi, tapi saya berjanji nanti setelah putaran kesekian nanti saya akan bicara sedikit ya, supaya nanti akan menjadi pendengar aktif yang banyak. Hanya karena ini awal-awal ya, maka saya harus memberikan warna saya kepada teman-teman semuanya. Inilah saya, dan selanjutnya nanti akan juga saya tahu siapa Anda. Dan inilah yang kita harapkan, masukan-masukan teman-teman, mohon saya akan menjadi pembaca aktif dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini juga menandakan ke tim dari HDI, Pusdatin, itu agar format dari isian tidak sekedar absen, tetapi juga masukan-masukan terhadap apa yang tengah kita bincangkan. Dan rencana 2 minggu ke depan itu adalah agenda dari haji, karena ini akan segera, 2 minggu ke depan Pak Februari, ya, sebelum berangkat, agar kemudian ada persiapan yang sama di masing-masing kepala kantor, dan dimohon dipersiapkan dengan baik Bapak. Dan saya kira kembali saya ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap seluruh pihak. Absen baik-baik karena ini akan menjadi bagian dari penilaian kita bersama. Terima kasih dan mari kita tutup bersama. Mohon izin menggunakan cara Muslim dan yang lain mengikuti dengan menyesuaikan dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.